Pastor Pius Duru FMK dan Pastor Francisco Jai FMK. Sungguh merupakan suatu anugerah yang besar bagi Pondok Kapusin Kustodi General Kepulauan Nias, juga bagi gereja dan bagi keluarga, bahwa putra-putra mereka yang diserahkan kepada Tuhan hari ini, tepatnya pada tanggal 3 Juli, merayakan pesta 25 tahun hidup membiara. Dan ini juga rahmat yang patut kita syukuri. Oleh karena itu pantaslah bahwa melalui Ekaristi Kudus ini kita mengucap syukur kehadirat Tuhan atas penyerahan diri kedua saudara kita ini, Pastor Pius dan Pastor Francisco, agar mereka juga menjadi perpanjangan dan jembatan rahmat Tuhan sebagai pelayan, sebagai imam, termasuk juga sebagai anggota Ordo Kapusin. Oleh karena itu, mari kita dengan segala kerendahan hati menghadap hadirat Tuhan dan kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita, agar kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa
kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Setia, Engkau berkenan mengembangkan rahmat pembaptisan dalam diri para hamba-Mu, Pastor Pius Duru Ovenkat dan Pastor Francesco Jai Ovenkat, sehingga mereka tetap bertekun dan lebih bijaksana mengikuti jejak putramu dalam ordo Serafiku. Dampingilah mereka supaya mampu memperteguh kekudusan gereja dan mempersubur semangat kerasulan sambil mengejar kesempurnaan Injili yang sangat dicintai oleh Bapa kami Santo Fransiskus. Ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Allah bukan tidak adil, maka tidak mungkin Ia lupa akan pekerjaan dan kasih yang kamu tunjukkan terhadap namanya lewat pelayananmu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari, yang berhak menerima janji, dan supaya mereka benar-benar percaya akan putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Kedua kenyataan ini, janji dan sumpah, tidak berubah-ubah. Dan tentang ini, Allah tidak mungkin berdusta. Jadi maksud Allah mengikuti janji dengan sumpah ialah supaya kita yang mencari perlindungan memperoleh dorongan yang kuat, bahwa kita akan menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita, saw yang telah dilabuhkan sampai ke belakang takdir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, yakni ketika Ia menurut tata imamat Melkisedek menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan.
Sekali lagi saya katakan bahwa sore hari ini begitu istimewa. Karena apa? Coba kita perhatikan dua pastor yang sedang berpesta ini, Pastor Pius dan Pastor Frans. Mereka orang yang luar biasa. Kalau kata anak-anak sekarang, bukan kaleng-kaleng. Mengapa saya mengatakan bukan kaleng-kaleng? Pastor Pius saat ini menduduki jabatan sebagai kustos, dan Pastor Frans kita sudah dengar dosen sekaligus advokat. Artinya memang dua jubilaris kita ini sungguh luar biasa. Oleh karenanya pantaslah bahwa kita dalam suasana penuh kegendaran sukacita ini berpesta bersama mereka untuk merayakan pesta perak hidup membiara. Dipakai sebagai hiasan, dan hiasan itu sungguh luar biasa. Di tangan pengrajin perak itu menjadi luar biasa. Di tangan Tuhan, kedua saudara kita ini juga menjadi luar biasa. Mengapa luar biasa? Saya tadi bertanya pada Pastor Pius, Pastor, kalau di kampus itu 25 tahun hidup membiara dihitung sejak kapan? Kalau kami di OSD sejak tahun pertama. Rupanya di kampus itu sejak masuk novisiat sudah dihitung sebagai masa untuk hidup membiara. Maka kalau sekarang pesta perak 25 tahun hidup membiara dihitung dari masa novisiat. Di sini ada famili-famili dari Pastor Pius dan Pastor Frans. Famili Pastor Pius ada di sini, familinya, keluarganya, orang tuanya ada. Dulu ketika Pastor Pius ini masuk novisiat, apakah segagah ini? Jadi saya nanya, masuk ya Pak novisiat, gagah ya? Siga. Bagaimana analogi waktu Pastor Frans masuk novisiat? Seperti ini atau dulu masih dulu juga? Masih kurus ya? Kurus. Sekarang sudah berkembang. Masa 25 tahun ini bukan masa yang singkat. 25 tahun ini kedua saudara kita, saya nggak tahu itu berapa mereka masuk novisiat, di tempat, ya, di tempat seperti tadi, ya, pengrajin perak menempa perak itu menjadi suatu hiasan, menjadi suatu bahan seni, menjadi perkakas yang luar biasa. Mereka juga ketika masuk biara ditempa oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan karena itu, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan bagi kedua saudara kita ini sungguh merupakan suatu pekerjaan yang ajaib. Karenanya tadi dalam bacaan Injil, ketika Pastor Pius membacakannya dengan penuh penghayatan, Nabi Yesaya itu bersabda, berkata, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Mereka bukan sembarangan, mereka pilihan Tuhan. Maka kalau pada hari ini dan hari-hari yang selanjutnya, mereka tentu akan tetap menjadi pilihan Tuhan. Kalau saya perhatikan pribadi Pastor Pius, tenang, kalem, cocok sebagai pemimpin, sebagai kustos. Ya. Tentunya saya tahu bagaimana beratnya sebagai seorang pemimpin. Tapi lihatlah wajah Pastor Pius, meskipun berat sebagai pemimpin, dia masih bisa tersenyum. Kalau lihat senyumnya Pastor Pius itu, terik matahari yang panas bisa menjadi sejuk. Kemudian Pastor Frans, ya, cocok wajahnya sebagai pengacara, lawyer. Kalau saya nggak cocok jadi pengacara, orang Jawa itu nggak cocok jadi pengacara. Ya. Pastor pengacara itu sekali luar biasa. Di Batam ada seorang pastor, namanya Pastor Pascal. Dia menjadi pendamping mengadvokasi mereka yang selalu menjadi korban perdagangan manusia, human trafficking.
berpikir suatu saat mungkin Pastor Frans bisa menjadi seperti Pastor Pascal itu yang hebat itu. Bahkan Menteri Menko Mahfud MD ketika datang ke sana tidak ditemui gubernur, bupati, enggak, langsung datang ke Pastor Pascal. Berbicara bagaimana yang dia lakukan sungguh-sungguh mengangkat martabat manusia. Para pastor, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita semua yang dicintai Tuhan. Karena tidak ada yang kebetulan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Pemuda yang dulu masuk novisiat, mungkin masuk seminari, sekarang sudah menjadi luar biasa. Dan seperti kata Santo Fransiskus dalam bahasa Inggris, dia mengatakan, what do you want me to do? Tuhan, apa yang harus kulakukan untukmu? Dan pertanyaan inilah yang menjadi perenungan untuk para saudara kita yang berpesta dan untuk kami semua, untuk kita semua. Tuhan, apa yang harus kami lakukan untukmu? Tentunya melakukan pekerjaan Tuhan itu bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Kadang terasa capek, lelah, tidak berdaya, kadang bosan. Ya, kami juga merasakan itu, Bapak Ibu. Bosan, capek, lelah, tak berdaya. Maka ketika saat itu menyelimuti hidup kami, menyelimuti para imam biarawan-biarawati, tidak lain dan tidak bukan datang kepada Tuhan. Dan seperti Santo Fransiskus mengatakan, what do you want me to do? Hanya Tuhanlah yang akan membuat kami bisa bertahan. Maka buluh itu kan mudah sekali patah. Ya, kalau tertiup angin kencang, dia mudah sekali patah. Buluh itu tidak tahan. Tetapi karena Tuhan, maka buluh itu tetap bisa berdiri. Karena Tuhan juga kedua saudara kita ini sampai kepada 25 tahun hidup mulia. Kita akan menantikan 25 tahun imamat. Ya kan? 25 tahun imamat. Kalau Tuhan memberi umur panjang, kita akan menantikan lagi 50 tahun hidup membiara atau 50 tahun menjadi imam. Dan kalau Tuhan memberi kita umur yang panjang, semuanya bisa kita raih. Sekali lagi, karena kedua saudara kita ini, kita semua adalah pilihan Tuhan. Santo Fransiskus sampai akhir hayatnya tetap miskin, tetap rendah hati, dan tetap sederhana. Meskipun saya bukan pengikut Santo Fransiskus, tetapi baiklah kita semua belajar dari Santo Fransiskus yang menjadi Bapak Serafik bagi para saudara kita. Sampai akhir hayatnya, Fransiskus yang menerima luka stigmata Yesus menjadi pribadi yang istimewa. Karenanya, sekali lagi saya sama Uskup Sibolga juga sama Bapak Uskup Fransiskus Sinaga yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, mengucapkan selamat propisiat kepada kedua pastor yang berpesta di India. Akhirnya renungan saya tutup dengan pantun. Saya suka buat spaghetti, begini dengan spaghetti. Makan pasta ala carbonara sambil minum es kelapa pelepas dahaga. Selamat pesta para saudara, semoga tetap setia dan bahagia. Tuhan memberkati kita semua.
Saudara-saudari, berdasarkan sabda Allah, 25 tahun sidang kedua saudara kita, Pastor Pius Duru, FFK, dan Pastor Francesco Jai, FFK, memulai hidup sebagai seorang saudara kapusin. Saat ini mereka membangun kaum dan kita mohon agar Tuhan senantiasa mendampingi mereka, Pastor Pius Duru dan Pastor Francesco Jai. Nyatakanlah di hadapan Allah dan di hadapan saudara dan saudari yang hadir di sini janji setiamu. Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Tinggi dan Maha Luhur, Bapa yang kudus dan adil, Tuhan atas langit dan bumi. Aku memuji Engkau dan bersyukur kepadamu, sebab dengan hidup bakti, melalui permohonan Bapa Fransiskus dan semua orang kudus, dengan pertolongan saudara-saudara, berilah agar aku bertekun sampai akhir dalam niat kudus, dan berkat rahmat-Mu saja aku sampai kepadamu, yang Maha Tinggi, yang dalam Tritunggal sempurna dan dalam kesatuan murni, hidup dan meraja dengan mulia sampai selama-lamanya. Pujian, kemuliaan, hormat dan syukur kepada Allah kita dan kepadamu, saudara Pius Duru dan saudara Francesco, yang telah memahami dekat untuk menaati cara hidup Bapak Fransiskus yang dituliskan untuk keselamatan jiwa. Berkat di surga dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, dan di bumi berkat dari Putranya terkasih dan Roh Maha Kudus Sang Penghibur. Amin. Mari kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur pada saat ini untuk merayakan pesta 25 tahun hidup membiara saudara kami, Pastor Pius Duru dan Pastor Francesco Jai. Dengan bersyukur, marilah kita berdoa memohon rahmat dan berkat. Bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, para uskup dan para imam, Allah Bapa kami, berkati dan sertailah para pemimpin gerejamu, Bapak Paus, para uskup dan para imam. Semoga dalam tugas pengemalaannya, mereka senantiasa bercermin dan meneladani sikap hidup Yesus sebagai gembala yang baik. Marilah kita berdoa. Sehingga dengan panggilan itu, gerejamu semakin berkembang untuk mewartakan Injilmu di tengah-tengah umatmu. Marilah kita berdoa. Bagi jubilaris, Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas pesta perak 25 tahun hidup membiara saudara kami, Pastor Pius Duru dan Pastor Francesco Jai pada hari ini. Kami mohon semoga Engkau selalu menuntun kedua saudara kami ini agar tetap sehat, setia pada panggilan yang Engkau anugerahkan
anugerahkan kepada mereka. Semoga teladan hidup Yesus sebagai gembala yang baik menjiwai seluruh hidup dan karya mereka, sehingga mampu merangkul dan membawa seluruh umat untuk hidup dalam persatuan dengan Engkau. Berkatilah saudara, seluruh keluarga dimanapun mereka berada, agar mereka bersuka cita dan bergembira oleh pesta pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Esa, kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang hadir dalam perayaan ini, kami bersyukur kepadamu karena sabdamu yang kami dengarkan dalam perayaan ini. Bantulah kami agar tetap setia dan mampu mempertahankan iman akan Dikau, dan semoga kami pun berani melepaskan diri untuk menemukan Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami, melalui sesama kami yang miskin dan melarat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Esa, kabulkanlah doa kami. Kami juga mendoakan arwah orang tua kami, Bapak Amandia, yang hari ini genap 3 tahun dipanggil menghadap Tuhan. Semoga Tuhan memberikan istirahat kekal kepadanya dan mengampuni dia dari segala dosa, dan bagi keluarga semoga tetap mengadah segala kebaikan dan juga mengingatnya di dalam doa. Allah Bapa kami bersyukur atas pesta hidup membiara kedua saudara kami ini. Engkau telah memanggil mereka menjadi alat-Mu melalui persaudaraan kami ini. Sudah mendengarkan dan mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Amin.
segenap hidupnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Tuhan persembahan yang dibaharui oleh saudara kami Pastor Pius Guru dan Pastor Francesco Jai, bersama dengan persembahan yang kami sampaikan di altar Sitimu ini. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, buatlah mereka agar semakin sesuai dengan gambaran Putramu terkasih yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu.
Dialah manusia baru, bunga termurni yang lahir dari perawan Maria. Ia telah menyatakan berbahagia orang yang murni hatinya dan dengan hidupnya. Ia telah mewahyukan nilai tertinggi hidup murni. Dengan bebas ia telah tunduk seutuhnya kepada kehendak-Mu, dan dengan melaksanakan ketatannya sampai mati, ia memberikan kepada kami kurban sempurna yang berkenan kepada-Mu. Ia memuji mereka yang karena cinta kepada-Mu meninggalkan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu, dengan menjanjikan kepada mereka harta di surga. Ia membuat hamba-Mu Fransiskus pelaksana sempurna Injil untuk menarik banyak orang menjadi pengikut jejak Putra-Mu, agar berdasarkan suri teladannya menjadi gambaran kesetiaan terhadap yang tersalib itu. Karena kurnia kasih-Mu ini, bersatu dengan para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan gembira menyanyikan nada pujian bagi-Mu. Dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia memberkati
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan terang, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja dan indahkanlah kurban yang telah menamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu. Umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, maka Dia ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi
yang memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari, lihatlah Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya. Pemberitahuan untuk kita semua yang akan menerima pengurus khusus untuk umat yang telah dibaptis secara Katolik dan tidak ada halangan. Terima kasih. Ada 4 imam, 2 di sini, Pater Pius dan Romo Purwo. Di belakang nanti Pater Frans dan Amanda Dani di tengah. Ya Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami di sekitar altar-Mu
pada pesta perak 25 tahun membiara saudara kami, Pastor Pius Duru dan Pastor Francesco Jai, yang membahagiakan pada hari ini. Buatlah agar bersama para saudara kami yang berpesta ini, yang dikuatkan oleh tubuh dan darah Putramu, kami dapat meneruskan perjalanan kami dengan gembira, sampai kami dapat memandang wajah-Mu dalam kegembiraan abadi dalam kerajaan-Mu. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, Pace Ebene. Beberapa informasi kami disampaikan kepada kita semua. Pertama, setelah nanti selesai misa, kita akan mengikuti acara pertama, juga ikut iring-iringan nanti, dan undangan kami yang lain tidak bisa kami lihat dari sini, ikut iring-iringan biarawan-biarawati. Kepada seluruh umat dan juga keluarga pestawan, kita boleh langsung ke aula untuk mengambil tempat dan kita akan bertemu di sana. Ya, dan ini terlaksana tentunya setelah berkat, dan kemudian juga Mesdinar akan selalu di depan untuk menjadi untuk berkoordinir. Demikian beberapa informasi. Nah, berikut setelah ini juga nanti akan diadakan sesi foto tidak lama, karena kita menggunakan waktu seminimal mungkin supaya kita tidak kemalaman nanti pada acara Ramadhan. Demikian, Pace Bene. Kepada kedua jurnalis, sekali lagi kami atas nama Kustukan Sibolga mengucapkan selamat pada Anda berdua. Juga kepada seluruh petugas liturgi yang telah membantu melayani Ekaristi pada sore hari ini, juga untuk paduan suara yang telah dengan penuh semangat menyanyikan kidung pujian pada perayaan ini, dan seluruh umat yang hadir pada Ekaristi suci ini. Mari kita akhiri perayaan ini dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber kehidupan dan kesucian senantiasa memperhatikan kita sekalian, supaya kamu menunaikan tugas dengan penuh semangat dan setia. Amin. Semoga Dia menjadikan kamu hamba-hambanya dan saksi-saksi cinta kasih yang setia, kebenaran dan keadilan serta damai di bumi. Semoga Dia menjadikan kamu pewarta Injil yang sejati kepada kaum beriman, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus, dalam persatuan dengan Bapa di surga. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi pada pesta perak 25 tahun hidup membiara ini sudah selesai. Pergilah sambil memuliakan Tuhan dengan